2, 1, close the door. Salah. Ya nggak apa-apa kan kita lagi podcastan. Jadi open the door deh. Jadi open the door, please. Ada Dimas Ahmad di sini, ada Nagita Slavina, ada Raffi Ahmad, ada Zaskia Sungkar, dan juga ada Irwan Syah. Jadi di sini buat Dimas Ahmad, lo dengerin gimana nanti kalau Sunday suatu hari nanti lo punya istri yang namanya mau punya keturunan, itu banyak cara-caranya. Tutorial. Bukan tutorial caranya, maksudnya itu adalah gimana caranya. Ada yang proses alami, ada bayi tabung, dibantu oleh kecanggihan kedokteran sekarang. Nah, ini bagaimana rasanya Zaskia melakukan bayi tabung di masa pandemi COVID-19? Apakah ada perasaan was-was atau bagaimana? Share lah. Soalnya gini, dulu kan lu kan selalu banyak alasan kan, bener nggak? Mau setiap mau program, ada alasan ini mau pergi dulu, mau kerjaan, Iya. mau kerjaan. Justru kenapa akhirnya lo berani padahal lagi pandemi kayak gini? Iya, makanya itu namanya pada rawahnya. Iya. Sebenarnya nggak sih sobat gue Kedengeran. Harus apa ya? ditarik deh. Perutnya Kamu tarik aja itu. Pegang aja. aja ya. Nah, Kayak nyanyi gitu. nah. Apa namanya? Ya maksudnya kayak itu namanya pada rawah gitu. Jadi malah di balik si pandemi ini gue malah dapet ada hikmahnya gitu. Jadi nggak bisa aktivitas banget, nggak bisa traveling. Akhirnya ya udah deh Bismillah ya, kayaknya ini udah waktu yang tepat, mau ngapain lagi ya kan? Udah Bismillah deh kita program. Jadi lu tapi maksudnya kan kayak yang lain aja tuh banyak teman-teman gue tuh kayak menunda, Alisa jangan hamil sekarang. Iya, banyak yang bilang. Takut gitu kan, karena kan Banyak virus nanti gimana lagi hamil gitu. Gimana mungkin Bapak? Ya sebenarnya sih pertama kita emang udah deal, udah memutuskan untuk oke, kita program gitu. Jadi apapun rintangannya, cobaannya ya kita insya Allah tetap program. Dan pas kita lagi program, lagi kayak apa sih ya? Kayak proses-prosesnya kan. Iya. Nah, COVID tuh. Jadi pertengahan jalan bener-bener. Oh, kita ketemu di rumah sakit. Jadi pas dari situ ya udah langsung kita mutusin udah kita lanjut aja. Aduh, Bismillah. Bismillah. Beneran jadi alhamdulillah. Udah berapa bulan sekarang, Ki? 5 bulan. Udah 5 bulan tuh, udah 5 bulan. Tapi menurut lu gimana? Dia mirip gua zaman dulu atau? Gantengan transmisi. Sumpah kan gantengan gua. Ya ampun. Belum ada. belum meletak. Iya, Lu mau kalau mau punya istri nanti mau yang berhijab atau yang rambut panjang. mau yang Apa aja? Tapi lu mau nikah umur berapa? 30. Oh, masih lama. Masih lama. Lu berapa sih? Raffi berapa? Gua 27 nikah. 27, gue 26. Gue 26. Mau 30 nih. Gak apa-apa, mau jadi ini dulu. Jadi kaya Mau dulu. jadi playboy. Mau jadi sugar daddy dulu. Kalau sugar daddy itu umur Ada bapak-bapak. Lu baru lu ngerti sugar daddy enggak? Gua tanya. Sugar itu apa? Gula. Gula. Daddy itu apa? Bapak Jadi gula. Jadi bapak yang penyakit gula. Enggak bercanda. Tapi ini kan edukasi lah. Sedapatnya. Mungkin sedapatnya sih. Ya, kalau ketemu jodoh di umur Tapi berapapun. Tante Zaskia cantik ya? Kuy. Tante bantu. Cantik. Kalau Nagita Cantik. cantik. Tipe lu yang mana Nagita atau Zaskia Sungkar? Dua-duanya. Ya, bagus penerus Raffi Ahmad 2. Keren dua-duanya. Tampar ya. Dulu yang kerebutan cewek tuh Raffi emang baik. Lo gak pernah rebutan Lu juga, lu mah kalah sama gua. Tapi ya memang sayang, kamu mau nggak bayi kamu? Ya, itu mah udah Kayaknya jalan. lu udah perlu deh, kan udah berdaftar Tapi berarti. Udah gua- 5 tahun. Tapi Udah gua 5 tahun kan. Tapi gua masih bertobat. Terlalu jauh gitu. Enggak juga, nggak jauh lah. Kalau nggak jauh, kalau Lo sama Nisha berapa berjauh? 3 3 tahun. 3 tahun lewat, gua mah Nisha 3 tahun lewat. Sama di sana Ini setahun. udah 5 tahun sih. Nggak apa-apa, gue tuh udah punya hitungan sendiri di kepala gue. Nanti beda 6 tahun, anak 1, adik Rafathar, terus gue mau kembali 2, kan udah 4 tuh, yang terakhir penutup baru. Lo Iya, iya. kalau ngomong kembali gitu berarti dia mau Amin. ya bener dong. Iya, gue mau bayi tabung, tapi kalau yang ini nanti dulu deh, karena hati kecil gue berkata nanti dulu gue mau gitu dulu, mau gitu gue bisa. Hah? Ngerti gak lu? Enggak Lo ngerti. honeymoon berdua tuh sebenarnya langsung jadi. Lo berdua udah cukup, tapi jangan banyak kucil banget gitu loh. Iya enggak, ini bener maksudnya mereka liburan, tapi satu tim semuanya kerja juga. Iya, tapi nanti kalau gue sih pengen juga bayi tabung gitu, yang anak kembar, tapi nanti anak ketiga keempat gue mau.
anak ketiga. Kamu mau nggak? Ya mau. Lo punya anak berapa lagi? 5, gue mau 5. Gue tuh minimal, gue tadinya pengennya minimal tuh 3. Masih bisa nggak sih sayang kita 5? Bisa lah ya. Bisa lah. Pengennya tuh 3, pengennya. Biar bisa main Tapi futsal. setelah Main futsal. punya 1, tahu betapa beratnya gitu. Tapi kan nggak apa-apa, berarti kan Ya sekarang yang dikasihnya lah. anak 1 kan udah tercurahkan full. Ya siapa tahu gue umur 35 40 kerjanya udah lebih santai, udah lebih santai. Kayaknya nggak bisa dibiarin dulu. Itu lu masalahnya nih kerjaan tuh buat lu tuh hobi masalahnya. Iya, tapi kan mungkin bisa diatur lah. Rafathar mau punya adik berapa? Mau punya adik berapa? 10 bang. Mantap. Kan 11 berarti pasti. Iya. Kayak anak kucing loh. Main Kan, bola. tapi kan 10 kan adanya. Yang 4 kan udah kucing. Iya. Ada kucing. Nggak kayak gitu manusia. Hahaha, kriuk garing deh, mau ngelucut terus. Dia kejauhan. Iya enggak kan emang lagi dengerin aja. Tapi Tapi gue nggak bisa duduk. Tapi gue penasaran, lo ada kiat-kiat khusus nggak? Iya maksudnya Udah baik tabung aja lu. Enggak, kiat-kiatnya supaya tetap fit. Apalagi kan sekarang lagi covid nih. Bukan kiat-kiat fit hamil di saat pandemi. Maksudnya kalau dulu gue diajarin sama dokter gue kalau orang hamil itu memang bukan orang sakit, jadi harus diperlakukan seperti orang yang orang sehat sebenarnya gitu. Tapi mungkin kan karena ini pandemi, mungkin ada lo harus dikasih tahu sama dokter harus ngapain atau ada khusus-khusus gitu nggak sih? Kayak orang Ya, hamil sebelumnya. Yang jelas mungkin ekstra ngejaga stamina, kondisi jangan sampai drop. Terus kalau karena hamil jangan terlalu kecapean, tapi bukan berarti cuma tiduran di rumah aja. Makanya yang salah banyak nih orang hamil kayak udah waktunya istirahat itu jangan, apalagi udah masuk trimester kedua itu udah waktunya badan kita harus gerak, biasain olahraga. Cuma olahraga ringan ya kayak jalan Bukan kaki, angkat beban ya. berenang gitu. Benar-benar lu lebih protektif gak jaga istri saat hamil, apalagi sekarang kan covid begini. Manja nggak? Bawel nggak? Atau Oh dia manja. Kalau dia mah manja banget. Gue protektif karena ya 10 tahun itu gue nggak dapet kan. Tapi ya alhamdulillah ya gue juga belum hadir babynya juga udah udah pengen pulang dulu juga memang. Kan ngejagain. Pengen. Sama kayak waktu hamil ya. Iya rasanya. Aku dari siapa aku? Kalau jagain bebas. Coba lu tanya dong, lu belajar jadi host, Iya, tanya. maksudnya dari tadi ngomongin bayi tabung. Apaan sih? Ya Allah, bayi tabung itu bayar. Aduh, iya juga sih. Bayi yang dimasukin ke tabung. Salah. Nggak, jadi karena jadi itu tuh proses pembuahan itu tuh kalau misalnya ya normalnya kan maksudnya di dalam badan rahim kan, di dalam rahim. Tapi banyak yang nggak jadi nih, ada karena misalnya ada kista atau ada apa gitu. Nah itu proses pembuahan itu dibikinnya di luar. Abis itu dari lab itu ditaruh di freeze dulu dalam tabung, makanya dibilang bayi tabung. Tapi bukan berbentuk bayi ya, itu berbentuk sampai jadi embrio. Nah embrionya itu nanti ditransfer ke rahim lagi sampai dia berkembang atau enggaknya nanti jadi janin. Ya Tapi- itu tergantung Allah udah. Setelah itu mah prosesnya sama gitu. Sama. Nah, cuman Sama proses awalan. dibantu pembuahan awalnya aja. Sama tuh masukin ke kepala lu gimana? Sama tuh apa? Ya, yang pas Masukin juga. maksudnya enggak. Ya maka disuntik, disuntik Enggak, maksudnya. habis proses itu tadi loh yang Ya, habis maksud- ditransfer itu, Ya. habis itu prosesnya sama. Jadi gini. Kan kalau orang hamil itu ada sperma, ada telur. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau misalnya yang alami itu yang pada umumnya itu suami istri kan dia ketemu sendiri kan sperma sama telurnya. Iya. Nah, ini sperma telurnya ditemuinya tuh di luar gitu. Disatuin sama dokter. Jadi diambil dulu spermanya, diambil telur, disatuin sampai Ya, jadi. tadi maksudnya ini prosesnya setelah itu sama kayak orang hamil Oh, iya, pada iya, umumnya iya, nggak iya. sama nggak ada bedanya. Setelah kalau udah jadi nih hamil gitu, dia udah nempel. Cuma Udah. karena IVF mahal, jadinya harus ngambil Berapa sih? mahal. Berapa duit? Bisa? Lumayan. Kira-kira ratusan ya? Ratusan juta dia mas. Ya ampun. Tapi kan udah kaya sekarang di. Karena sekarang sehari lah Cukup segitu. udah cukup lah Dimas. Yang Kamu enggak udah nanti- berapa sekarang di? Pacar aja belum punya, ya ampun. Ya masa pacar mau lu IVF belum boleh, nanti kan istri baru. Bilang pacarnya belum punya. Nah, kalau misalnya Kia ada permintaan yang khusus nggak sih? Ngidam yang aneh-aneh gitu? Enggak sih, cuma dia selama ini ya ngidamnya nasi gitu. Ya Tombol gimana? lah Ya gampang ya. gue nya juga Ya, jadi lihatlah gue naik, segede apa. Ya. Naik apa sih? naik tangga. Gue naik beneran, gue udah naik 6-7 kilo. Iya pagi-pagi nih jam 6 Sekarang apa pagi. nama gue? Iya jam 6 pagi dia udah minta nasi uduk lah, terus nasi padang lah, bubur lah, segala macem ya. Mau nggak mau ya? Dan kadang-kadang dia cuma makannya cuma 3 suap,
4 suap, terus sisanya gue. Tapi lu udah mempersiapkan apa aja sebagai suami? Maksudnya lu Ranko nggak ngurusin apa namanya box yang kan ada cowok yang tiba-tiba heboh. Maksudnya udah beli apa belum? Kenapa box sih? Iya, maksudnya nyiapin kehadiran gitu kayak lu beli baju ya, atau lu kalau gue Udah kan mulai belum sih? cuek dia yang ngurusin. Kalau gue ya Udah, lu kan cerita waktu itu udah. Udah apa sih? Udah, dia mau udah. Udah beli. Iya beli ini doang, beli stroller doang, dia udah gemes sama satu stroller ada gitu. Oh. Sama nyokap gue yang heboh, gue mah enggak. Belum. Tapi Anda gue juga yakin? nitip. Tapi gue juga Anda nitip. yakin? Dia kalau dia mah bodo amat. Tapi ngomong-ngomong nanti kan pas lahir gitu kan bayinya, lo menurut lo ikut yang mana? Kan ada orang yang percaya vaksin, ada yang enggak. Lo kalau bisa buat anak itu Kalau gue sih ya vaksin sih, lagi gue juga dari kecil ya kan divaksin, jadi ya Gue juga divaksin sih. Seperti itu, yang kena ada benjolan Iya, gitu. iya, Ya, tapi bayi itu perlu divaksin-vaksin ngikutin. ya paling virus prosedur sudah dokter. macem-macem kan. Bener. Lo vaksin ya dulu? Nggak tahu. Gak pernah. Kayaknya enggak. Sumpah? Iya. Sumpah? Mukanya dia kayak virus. Coy ya. Ih, Dia virusnya virus Raffi Iya. Ahmad, virus Iya. Raffi Ahmad. Lihat dong, virus Belum pernah Raffi divaksin? Ahmad. Belum. Masa? Nggak, dia nggak tahu kali lu waktu kecil. lupa kali lu tanya mak. Belum pernah disuntik. Belum pernah disuntik. Belum. Lo zaman SD yang pada lari-lari anak-anak itu gimana? Kayaknya ketiduran waktu itu. Enggak, dia mah udah divaksin, cuman ini orang nggak tahu aja. Enggak ingat. Nggak Nggak, mungkin lah. soalnya tapi Vaksin tuh penting. ini tuh maksudnya kayak gini-gini penting tapi mungkin banyak orang yang sebenarnya tahu nggak tahu gitu ya kan Iya. masalah kayak gini gitu karena ya gitu itu kalau ada yang mendingan gak usah Sebenarnya tuh gini gitu lah, ya. intinya tuh vaksin itu penting. Vaksin dari kita bayi juga kita suntik vaksin penting banget. Dan juga hari ini juga pengen banget sekalian ngobrolin tentang ini kan semuanya ini lagi menunggu vaksin. Katanya kalau vaksin si COVID ini datang, insya Allah harusnya kita kan udah lebih safe semua. Oh, bismillah ya. Tapi amin, amin. nanya mah jangan nama kita panggil dokter aja lah. Nah Dimas, Lu- lu kan masih belum ngerti vaksin. Iya. Nah, gue mau boleh nggak di tempat duduk lu gue undang yang ngerti? Gak karena Diutir. sekarang lu jadi penonton. Lu cuma disuruh opening. Iya, Kasih protes. kesempatan dulu deh. Ini ada dokter cantik yang ikut sama kita terus. Wah, jadi tenang. Dia gemes ya. Oke. Gimana? Dadah. Dadah. Kita panggilkan dokter kesayangan Punten. kita, Dokter Fanny. Nugraha Bauti. Dokter sejuta umat. Salah. Dokter kita. Dokter Fanny. Dok, tadi kita kan lagi ngobrol-ngobrol sama Irwan sama Kia kan bentar lagi mau punya anak. Terus lagi ngobrolin soal bayi yang akan divaksin gitu. Nah, terutama kan bayi-bayi yang di masa pandemi gini, gimana sih dok? Apalagi kan sebenarnya kalau di orang-orang awam gitu ya, banyak juga yang masih bilang tuh ada mitos juga vaksin katanya malah membuat anak autis gitu. Gimana sih dok? Nah, jadi kalau yang si vaksin bisa menyebabkan anak autis itu hoax atau mitos. Oh, itu mitos. benar. Hoax ya. Iya, itu hoax benar. Jadi sebenarnya di masa pandemi kan memang misalnya Mbak Kira sekarang lagi hamil ya. Memang si anak ini di masa pandemi memang tetap harus dilengkapi vaksinnya. Jadi nggak boleh telat dan harus lengkap gitu. Karena si vaksin ini kan bagus banget untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh tuh, gitu. Nah, nggak usah khawatir karena si vaksin menyebabkan autis itu hoax dan mitos ya, itu nggak benar banget karena aku pernah baca juga tuh jadi yang di internet itu banyak beredar berita jadi ada suatu peneliti itu pada tahun Aku pernah baca. 1998 pernah baca ya. Nah itu jadi si peneliti itu dia meneliti pada sejumlah anak, dia kayak memberikan vaksin measles, mumps and rubella. Ya MMR kan? MMR. Jadi si campak, gondok sama rubella. Nah ternyata beberapa anak yang diberikan vaksin hasil penelitiannya tuh mengidap autis gitu. Nah akhirnya si penelitian ini udah dipublish di jurnal. Ternyata beberapa tahun kemudian ketahuan kalau curang si penelitinya. Jadi ternyata si anak-anak yang dijadikan si sampel penelitiannya itu Memang udah tahu autis. Kenapa? Iya, jadi dia memiliki kedekatan sama si penelitinya. Oh. Nah, padahal idealnya itu kalau kita neliti nih, kita nggak boleh tahu si subjek atau sampelnya itu siapa gitu. Jadinya dicabutlah si penelitiannya dan si orang tersebut, peneliti tersebut nggak boleh praktek gitu di Inggris ya.
malah gitu. Jadi itu hoax, jadi bapak takut sama vaksin ya karena nggak akan menyebabkan autis gitu. Gitu Vi. Oh iya, gue mah. Lagi sebenarnya kan autis itu juga belum jelas gitu kenapa kan ya dok? Iya. Benar nggak? Iya, benar. Banyak Iya kan faktor gitu. banyak faktor gitu. Maksudnya bukan karena vaksin, bukan karena apa gitu. Jadi Tapi kan justru bagus dong dengan dari vaksin kan merangsang kekebalan tubuh kita menjadi lebih baik dong. Iya, benar. Jadi si vaksin itu kan dimasukkan kayak bakteri atau virus kayak yang dilemahin gitu ya. Nah, begitu masuk ke tubuh, dia akan membentuk namanya antibodi. Gitu. Nah, si antibodi ini spesifik dia akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Jadi dia bisa melawan penyakit-penyakit yang memang bisa dicegah sama si vaksin atau imunisasi gitu. Jadi bagus banget. oh gitu dok. Tapi dok ada nggak sih sebenarnya kalau dari vaksin itu aku penasaran. Ya kalau Rafathar kan selama ini alhamdulillah kalau vaksin paling cuma dikasih tahu nanti agak nggak enak badan, agak sumum. Tapi sebenarnya untuk jangka panjang atau gimana gitu ada nggak sih efek sampingnya gitu? Kalau jangka panjang sih enggak ya, tapi memang kalau baru divaksin memang biasanya suka ada efek, kadang anak ada demam, nggak enak badan. Tapi kalau untuk kedepannya si vaksin ini kan karena memang dia dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, jadi mungkin pernah dengar namanya herd immunity gitu, pernah dengar ya? Yang di Belanda itu katanya pakai herd immunity Iya, ya. Di jadi Belanda. terbentuk imunitas sistem kekebalan tubuh di kelompok gitu. Jadi ketika satu orang dia terbentuk herd immunity, jadi sistem kekebalan tubuhnya meningkat di dalam suatu kelompok sebagian besar ada, sehingga menyebabkan resiko untuk menularkan dan tertularan menjadi lebih rendah gitu. Dan itu kalau divaksin. Jadi nggak perlu takut sama vaksin karena si vaksin itu memang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi beberapa penyakit yang kayak mematikan, kemudian bahkan dapat kayak melumpuhkan, itu memang sejak ditemukan vaksin itu dapat dicegah atau bahkan tidak ada kasusnya gitu. Jadi vaksin memang bisa menyelamatkan jiwa kita, kemudian dapat melindungi diri kita dan juga sekitar kita gitu dari berbagai penyakit menular yang berbahaya gitu. Jadi si vaksin ini memang mampu melawan penyakit dengan lebih cepat dan juga lebih efektif daripada yang lainnya. Dan masyarakat tuh tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena vaksin yang tersedia di masyarakat itu memang sudah melalui uji keamanan, uji efektivitas dan uji klinis. Jadi yang secara ketat gitu. Jadi sebelum disetujui untuk diproduksi sudah diuji dulu dan pasti aman sebelum digunakan. Oh, jadi udah diuji ya. Ya makanya. Makanya tapi makanya dok kalau misalnya itu kan maksudnya itu istilahnya kita memasukkan virus yang sudah dilemahkan. Makanya kenapa mungkin kalau misalnya nauzubillah ada yang bilang lo habis vaksin gue gini kan sudah dijelasin dari awal, benar nggak dok kalau kita mau vaksin keadaannya lagi sehat apa enggak, lagi drop apa enggak gitu kan dok. Nggak boleh misalnya kita lagi batuk atau pilek atau lagi flu atau lagi demam gitu kan nggak boleh vaksin kan dok. Iya benar. Jadi intinya itu harus sehat dulu. Harus baru sehat. bener. gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada yang kita khawatir sebenarnya dari vaksin, karena vaksin itu aman. Benar. Ya, tergantung badannya kita. Makanya kalau lagi sakit ya lu vaksin. Ya kalau keadaan kita dalam keadaan yang prima, keadaan yang sehat, ya vaksin seharusnya semakin bagus. Terus sama ini sekarang kan karena masa pandemi gini kan anak suka kadang telat, imunisasinya nggak lengkap, Bener. gitu ya, telat. Jadi jangan lupa itu catch up immunization. Jadi harus kejar si imunisasinya gitu. Iya tuh bener banget. Jangan sampai nggak lengkap. Ya makanya vaksin itu kan ada bukunya biasanya. Nanti lo akan mempunyai buku vaksin kan. Apalagi nih makanya nih penting banget nih vaksin buat kita ya dok ya, terutama buat anak-anak, bayi-bayi yang baru lahir di masa pandemi. Kita kan juga sebenarnya kan kalau udah gede gini udah jarang divaksin ya, karena kita kecilnya udah divaksin. Kalau kita kecilnya divaksin insya Allah sampai seumur hidup gitu kan dok ya. Dan kebayang nih kan kalau misalnya kita nggak vaksin, terus kemungkinan besar pada saat dewasanya nanti jadi rentan, nauzubillah terkena penyakit. Jadi mendingan dari kecil memang udah kita usahain anak-anak itu vaksinnya lengkap gitu. Nah untuk kita yang udah paham juga pada saat pandemi ini tuh nggak perlu lagi tuh kayak ngeributin vaksin. Justru harus saling kita sama-sama nih semuanya sama-sama saling dukung, karena vaksin itu tuh bukan untuk siapa-siapa, tapi itu kan vaksin itu kan untuk kita sendiri gitu kan. Karena kalau kesehatannya pulih, ekonominya bangkit, Indonesia insya Allah maju. Amin. Ya, tapi juga biar Zaskia sama Irwan juga cepat lahir bayinya. Ya jangan cepat juga di Iya, 9 bulan. Iya maksud gua nanti cepat ke due date-nya. Nanti maksudnya biar berasa. cepat ngerasain Lancar, iya. berasa gitu gendong bayi, ngurus anak. Nanti gua tuh ngurusin bayi banget. Jadi gua akan ngerasain. Gue sih percaya banget sama
Karena rencana pola asuh itu penting. Lo sebagai orang tua tuh sudah mikirin, oh gue mau menggunakan pola asuh ini. Kalau gue kan menggunakan pola asuh independen. Bayinya independen. Tapi kalau lu, iya, kalau lu mau pakai babysitter atau Maunya sih sendiri, maksudnya kalaupun ada helpernya memang cuman untuk ya bantu nyuci aja. Lala gitu. style. Lala style. Dulu Lala juga gitu dulu, dari sampai setahun tuh Lala tuh kalau misalnya Rafathar tidur aja don't touch. Jadi ini moto gue adalah Lala tidak boleh pegang Rafathar. Nggak boleh kan? Pasti yang suka gini, kamu mau lebay, Lala gendong aja nggak boleh. Nggak boleh. Lala tuh sampai bersetahun nggak boleh gendong Rafathar. Gitu. Maaf ya ibu lebay. Ini ya maksudnya Iya, koneksi ke Iya, ibu ke dan ibunya anaknya dan anaknya tuh lebih full gitu. gitu. Jadi waktu itu memang gue membiasakan untuk, kalau gue waktu itu membiasakan ya udah, karena gue tahu kalau misalnya nanti udah sekali diurusin, gue akan manja. Iya, Gitu kayak kayak enakan, nggak mau gendong, nggak mau ini, segitu aja udah dibantu nyokap gue aja, gue masih kadang-kadang suka manja gitu. Apalagi kalau Lala juga ikut-ikutan juga gitu. Jadi kebiasaan sampai sekarang nggak bisa, nggak bisa sama anak tuh harus ingin sendiri. banget gitu. Nanti kita bakal banyak lagi nih obrolan sama banyak teman-teman ya sayang ya. Ada teman-teman, ada dokter-dokter juga, pokoknya nanti ikutin terus obrolan. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. Tante. Dimas, ngerti kan Dimas? Oh ya, udah ngangguk dia.